Wanita ini bernama Rebecca Toms, istri dari David Toms dan mempunyai seorang putri yang bernama Megan. Ia berpisah dari keluarganya di LA sedangkan Rebecca berada di New York di salah satu karantina. Los Angeles yang kacau akibat virus mematikan hingga mampu mengubah manusia menjadi zombie pemakan manusia. Virus yang menjangkit kota Los Angeles sendiri merupakan virus bernama Zika. Virus ini memiliki 5 tingkatan keparahan, yakni bila seorang tersebut berada di level 1 maka ia masih bisa tertolong dan disembuhkan. Namun lain halnya bagi orang yang sudah terjangkit virus dengan tingkat level 2-5, mereka mustahil untuk diselamatkan. Di sisi lain, ternyata Rebecca atau Lauren bukanlah seorang dokter sungguhan, melainkan dia menyamar sebagai dokter agar bisa masuk dalam tim. Hal ini dilakukan Rebecca karena ingin menjemput suaminya dan anaknya yang masih terjebak di kota LA untuk dibawa kembali ke kota New York. Rebecca atau Lauren ditugaskan untuk terjun ke kota Los Angeles untuk menyelamatkan 52 orang yang belum terinfeksi virus. Rebecca pergi bersama tim pasukannya menggunakan bis sekolah lapis baja untuk mencari dan menyelamatkan penduduk yang masih belum terjangkit. Tim 314 yang beranggotakan 4 orang tersebut berdiri dari Wheeler, Gunner, dan Dennis. Beberapa kemudian tibalah mereka di terowongan. Tim yang dari luar bersiap siaga membuka jalan, namun ketika pintu dibuka, gerombolan zombie yang sudah masuk level angkut menyerang Rebecca dan timnya. Are we clear? Gunner! We're clear. That wasn't. I'm sure it's fine. They're not going to send us through there if it's dangerous. In downtown, all we have to deal with. He never made it back. His wife was their gunner. Greer played me the tape. Sesaat kemudian, salah satu warga berteriak meminta tolong di tengah-tengah jalan yang mereka lalui. Wheeler yang mengendarai memberhentikan bisnya, Gunner yang menyuruh Rebecca keluar untuk mengidentifikasi si cewek itu. Namun, tangan Rebecca begitu gemeteran. Rebecca yang dibantu Gunner untuk memasang alat tersebut, kemudian setelah dites hasilnya positif. Setelah itu, Gunner yang menyuruh cepat-cepat membawa cewek itu ke dalam bis, namun sialnya, kaki cewek itu terikat. Gunner yang mengetahuinya bahwa ini semua adalah jebakan tidak lama kemudian, dan terjadilah baku hantam. You can make it! Grab my hand! Wheeler! Slow down! Damn it, shoot! He's in! Tidak lama kemudian, di jalan Gunner melihat sebuah bis sekolah. Gunner yang begitu emosi memaksa Wheeler untuk memberhentikan bisnya. Ini ya guys, ternyata Gunner memaksa ingin keluar untuk melihat bis itu untuk meyakinkan dirinya. Jadi istrinya Gunner itu sama gitu guys pekerjaannya kayak Gunner. Istrinya yang beda tim 1 minggu yang lalu udah jalan duluan, tapi di minggu yang lalu istri Gunner lost contact sama Gunner gitu. Oke lanjut. Dan di dalam bis, Gunner pun melihat istrinya yang telah meninggal dunia.
Di luar itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari sekitar mobil. Rebecca dengan rasa penasarannya memeriksa bagian luar mobil itu. Namun tidak lama, dua zombie menarik kedua kaki Rebecca sampai terjatuh dan menyeret sampai keluar mobil. Dennis yang menembak dua zombie itu dengan flare gun. Beruntungnya tembakan kedua terkena badan zombie itu. Nice shot. Thanks. Tidak lama kemudian sampailah di mana tempat misi mereka, yaitu di salah satu sekolahan. Selain untuk menyelamatkan 52 orang, di sini terdapat banyak stok makanan untuk beberapa bulan. Tim membagi dua kelompok untuk mencari informasi apa saja yang ada di sini. Rebecca yang memeriksa toilet dan ada satu mayat dan kebetulannya di dalam kantong celana terdapat handphone. Tidak berpikir panjang, Rebecca langsung menggunakannya. Megan, sweetheart, is that you? Is that you? Yes, it's me. I'm here. Are you okay? Where are you? Been answering. Dad said to only turn it on once a day. I'm scared. Please. I know, baby. I know you are. But you're doing great, okay? Kemudian Dennis datang. Dennis mengabarkan dan memberitahukan kepada semua rekannya bahwa ia telah menemukan tempat di mana 52 orang tersebut berada. Dan mereka pun terlambat. Holy shit. What a fucking waste. You wanna check him, Doc? Mission's over. We should go. Wheeler seakan melihat sesuatu yang bergerak ke arah mereka, namun yang bergerak itu adalah zombie. Fuck's that? Semua berlari menyelamatkan diri, namun tiba-tiba entah dari mana zombie bertambah banyak. Dengan begitu banyaknya zombie menghampiri mereka. We can't jump from here or break our legs! Beberapa dan kemudian di dalam gudang di sebuah toko, Rebecca dan Dennis lagi mencari pelengkapan senjata. Terdengar suara pecahan kaca begitu kuat dan yang datang zombie. I can't see it! Can't! Denise! Help me! Help me! I can't see it! Beruntungnya Wheeler datang dengan cepat dan membunuh zombie itu dengan besi, dan mereka berdua selamat. Namun di tengah perjalanan, Dennis yang tidak sengaja menjatuhkan foto anaknya dan ia langsung mencari foto tersebut. Namun setelah ketemu, Dennis ketabrak mobil. Dennis yang pingsan dibawa oleh mereka, ternyata yang nabrak itu para zombie. Gokil. Sejak kapan zombie bisa membawa mobil? Edan. Dennis pun diturunkan dari mobil dan dimakan. Anjing goblok. Lama akhirnya Rebecca dan Wheeler datang untuk menyelamatkan Dennis. Sayangnya Dennis mati dimakan para zombie itu.
Saat kemudian sampailah mereka di rumah sakit yang dijanjikan Dr. Ward. Namun ada sedikit perdebatan di sini. Dr. Ward tidak mengizinkan mereka masuk karena takut hal samanya mereka dengan para zombie di luar sana. Wheeler yang terkena infeksi, namun dengan pintarnya Rebecca membuktikan tes darah Wheeler dengan darah Rebecca. Dan akhirnya dokter itu Let's go. After you. You lied to me! Doc. Who are you? Lauren Chase from 314. I work with Dr. Chase. What have you done with her? I- Back! You're infected. You never will. So, it's your will. Let's just... Sesaat kemudian telah sampailah mereka berdua di rumah Rebecca. Namun Wheeler hanya menunggu di dalam mobil. Di dalam rumah, usaha Rebecca akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil menemukan anaknya nampak bahagia ketika bertemu dengan anaknya yang keadaan dalam masih sehat. Dan Rebecca sedikit membawa makanan untuk anaknya. Setelah itu, untuk memastikan anaknya tidak terinfeksi, Rebecca mengetes darah Megan dan hasilnya negatif. Rebecca sangat sedih, anaknya yang terjangkit virus. Kemungkinan Megan masih di tahap 1, yaitu masih bisa disembuhkan. Setelah itu, kemudian Rebecca melihat mobilnya dan ternyata di dalam mobil terdapat suaminya yang sudah meninggal dunia. Suaminya meninggalkan pesan singkat melalui video. Rebecca berjanji akan berjuang membawa anaknya ke New York untuk menyembuhkan anaknya. Tidak lama kemudian, di dalam mobil Wheeler merasakan suatu hal yang aneh dari luar. Namun What's that sound? Run, Megan, run! Come on, Megan, come on! berdatangan lagi kumpulan zombie level 5 yang menyerang mereka. Akhirnya mereka berdua selamat, namun Wheeler tubuhnya begitu banyak luka oleh zombie. Wheeler di sini memutuskan mereka untuk pergi dan setelah berlari ke arah mobil, akhirnya Rebecca berhasil keluar dari kejaran zombie dan akhirnya mereka selamat. Beberapa saat kemudian Rebecca tiba di perbatasan. Ketika di perbatasan terlihat kerumunan orang yang mengamuk agar bisa masuk ke kota New York. Namun dikarenakan kondisi memburuk membuat tentara penjaga terpaksa menembaki kerumunan. Namun tidak luput, Rebecca juga terkena tembakan. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. All in when I show up, whole place about to blow up. Superior to that competition.